Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhanlah yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan, jodoh masak dongaki Allah nasala pambahe naki hataku lakan paru laki Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat senantiasa yang kami rasakan melalui napas kehidupan yang kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami dapat menikmati berkat-Mu, kami dapat menikmati kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami hendak mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terlebih buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami dengar, dapat kami lakukan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37. Lukas 6 ayat 37 saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saya ulangi sekali lagi bagi kita. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, nats ini dengan judul perikop hal menghakimi. Ini harus kita lihat, ini harus kita selidiki, dan ini harus kita pahami dengan utuh. Kita tidak bisa memahami hal ini hanya dari satu bagian tanpa melihat keseluruhan bagian dari kitab suci, dari firman Allah. Memahami hal ini Bapak Ibu mesti melihat kerangka yang utuh, bahwa keadilan, bahwa penghakiman dan kekudusan Tuhan tidak boleh diabaikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saudara tidak bisa menganggap bahwa penghakiman itu sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Karena ayat ini, ayat yang ke-37 ini, banyak orang yang menurut saya salah paham menggunakan ayat ini dengan mengatakan bahwasan jangan engkau melakukan penghakiman.
Oleh karena itu ketika kita memiliki salah pemahaman, ketika kita merujuk kepada hal ini dan salah memahaminya, kita akan mengatakan, jangan lagi ada pengadilan untuk menghakimi orang-orang yang bersalah. Oleh karena itu mari kita lihat keutuhan seluruh bagian daripada hal penghakiman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak ada bagian dalam kitab suci yang mengizinkan kita untuk meremehkan keadilan Tuhan dan penghakiman Tuhan. Oleh sebab itu, penghakiman wajib dikerjakan. Penghakiman harus diberikan. Akan tetapi di dalam nats ini, perkataan Yesus memberi syarat penghakiman itu. Ada hal yang harus kita lakukan di dalam melakukan penghakiman, memberi hukuman. Ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama itu dengan pola atau prinsip yang mutlak dan benar. Kalau saya tidak punya prinsip yang mutlak, tidak punya prinsip yang benar, saya tidak akan menjadi hakim di tengah-tengah perkara orang lain. Kalau Anda tidak memiliki prinsip yang benar, prinsip yang mutlak, jangan jadikan diri Anda sebagai hakim di tengah-tengah perkara orang lain. Kalau saya tidak tahu batasan mana yang benar, batasan mana yang salah, Anda jangan jadikan untuk mengambil sebuah putusan terhadap perkara seseorang mengenai benar dan salahnya. Kalau saya dan Anda sendiri kabur terkait dengan firman Tuhan, terkait dengan kehendak Tuhan, Anda dan saya kabur terkait mana yang benar bagi Tuhan dan mana yang dibenci bagi Tuhan. Jangan jadikan diri Anda dan saya tidak akan menjadikan diri saya sebagai hakim di tengah-tengah perkara orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus mengingatkan untuk memiliki penghakiman yang benar. Jangan berdasarkan apa yang kelihatan oleh matamu sendiri, tetapi harus dilandaskan oleh firman Tuhan. Itulah hal yang pertama. Selain itu, kita harus memiliki prinsip, kita harus memiliki konsep mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu prinsip atau hal yang kedua yang mau diingatkan kepada kita, penghakiman diberikan setelah, sebelum, dan sesudah ada peringatan dan belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menghakimi pada zaman akhir nantinya. Setelah dan sebelumnya Dia sudah memberikan peringatan dan belas kasihan. Waktu peringatan dan belas kasihannya ditolak, maka manusia harus masuk ke dalam penghakiman. Tuhan tidak pernah tidak memberikan manusia pilihan. Selalu Tuhan berikan pilihan. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia tanpa ada kesempatan untuk keluar dari perbuatan dosa. Setelah kemungkinan ini pun manusia tolak, maka manusia harus masuk ke dalam penghakiman Tuhan. Setelah pertobatan yang diberikan Tuhan ditolak oleh manusia, maka kita harus masuk ke dalam penghakiman.
Yang menjadi persoalannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, banyak manusia sekarang yang menggunakan dirinya sebagai standar dalam menghakimi orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan kepada kita, jangan jadikan dirimu sebagai standar untuk menghakimi orang lain. Tetapi jadikanlah firman Tuhan menjadi standar dalam menghakimi orang lain, dalam memberi hukuman kepada orang lain. Itulah hal yang pertama. Hal yang terakhir yang saya ingin katakan di ayat 37 ini, kita diajak untuk memandang dari sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Pada dasarnya manusia tidak bisa atau kurang mampu menggunakan firman Tuhan sebagai standar dalam penghakiman. Manusia sering menggunakan dirinya sebagai standar di dalam menghakimi orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan yang di ayat yang ke-37. Maka ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini sudut pandang yang berbeda yang ingin kita lihat. Mari kita pandang dulu orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang harusnya mendapat hukuman, yang harusnya dihakimi, kita pandang diri kita di posisi dia yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan anugerah. Jangan selalu jadikan dirimu sebagai hakim untuk menghakimi orang lain, tetapi jadikanlah dirimu sebagai seseorang yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan anugerah pengampunan. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pengampunan. Karena pada dasarnya manusia, bagaimanapun dia, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu jadikanlah dirimu sebagai orang yang sangat-sangat membutuhkan pengampunan, sehingga engkau dapat melihat orang yang berbuat salah kepadamu, dapat engkau ampuni. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengingatkan kita bahwa standar untuk menghakimi orang lain bukan dirimu, tetapi standar untuk melakukan penghakiman itu adalah firman Tuhan. Karena kita tidak bisa atau kurang mampu karena rasa balas dendam atau sebagainya, kita diajak untuk memandang dari sisi yang berbeda, bukan dari sisi untuk menghakimi, tetapi dari sisi untuk mengampuni. Jadikan dirimu itu sebagai orang yang memang membutuhkan pengampunan, sehingga engkau dapat melihat orang yang bersalah itu memang harus diampuni. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengimplementasikan firman ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, sama halnya ketika kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan sendiri di akhir nantinya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk melihat dari sisi yang berbeda terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kami, yang seharusnya mendapat hukuman. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa mengampuni setiap kesalahan perbuatan yang diperbuat kepada kami, sehingga kami dapat menerapkan firman-Mu sebagai standar di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin melakukan setiap aktivitas kami dari pagi hingga malam hari. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkaulah yang senantiasa menemani kami, menjagai kami untuk melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Sehingga proses daripada aktivitas yang akan kami lakukan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa di dalam doa kami teman-teman kami, saudara-saudari kami yang lagi di dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Engkau senantiasa menjadi kekuatan bagi mereka untuk menghadapi setiap sakit penyakit yang mereka derita. Kami yakin Tuhan,
Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang tidak mengalami sakit penyakit. Akan tetapi Tuhan, di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami serahkan kehidupan kami kepadamu untuk menghadapi setiap sakit penyakit yang diderita saudara-saudari kami Tuhan. Beri dia Tuhan pengharapan, agar dia senantiasa mengharap, meminta kepadamu akan kesembuhan yang Engkau terima, yang Engkau berikan kepada mereka. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sadar, kami mengaku bahwa banyak dosa-dosa yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat melukai hati daripada saudara-saudari kami. Kami datang meminta, memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau senantiasa mengampuni setiap dosa-dosa kami, dan kami layak di hadapan-Mu, karena kami telah menerima pengampunan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga saudara-saudari dapat melakukan aktivitas dengan lancar sesuai dengan kehendak Allah. Sampai berjumpa di renungan harian HKBP Batam di hari-hari ke depannya. Terima kasih. Shalom.